Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inu man yahdillah wa la hadiyalah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wal wanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Hari-hari ini marak terdengar tentang isu radikalisme, baik dalam tubuh satu organisasi, dalam tubuh suatu bangsa, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, sayuknya kita pelajari dulu apa itu tentang perbedaan, kebinekaan, dan yang lain sebagainya. Bineka dalam sebagai sunnatullah, kebinekaan dalam agama, kebinekaan dalam Al-Quran, kebinekaan dalam profesi, etnik, dan lain sebagainya. Sebelum kita mempelajari itu semua, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu kebinekaan yang ada di Indonesia, yang dari kecil kita tahu, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan berbagai aspek kebudayaan lain di Indonesia yang merupakan aset dari suatu bangsa kita yang akan tetap bersatu membentuk harmoni di dalam wadah keindonesiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kebinekaan di alam semesta dan di dalam kehidupan manusia. Perbedaan dalam realitas kehidupan adalah anugerah terindah dalam hidup ini. Kebinekaan suku, bahasa, agama, golongan, budaya, profesi merupakan kekayaan bangsa kita. Tapi di sisi lain, kebinekaan ini tidak jarang menimbulkan konflik-konflik sosial di tengah masyarakat yang sekarang sudah kita rasakan sendiri. Pembahasan tentang kebinekaan dalam Al-Quran ini dimaksud untuk memberikan wawasan dan panduan bagi masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup bersama, dan terhindar dari segala macam konflik yang hanya merugikan kehidupan secara moral atau material. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan mengajarinya berkomunikasi serta menurunkan Al-Quran untuk seluruh umat manusia yang majmuk, plural, multi, berbeda-beda, beraneka ragam, tradisi, dan budaya, untuk segala suku dan bangsa di semua tempat dan sepanjang zaman. Ini sesuai dengan Al-Quran Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dan menyempurnakannya dengan akal dan pengetahuan. Beliau, Allah, mengajari manusia kemampuan berbicara untuk mengungkapkan apa yang terlintas dari dalam hatinya dan terpetik dalam sanubari serta memahamkan kepada orang lain. Hal itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya jiwa dan akal.
kehidupan manusia akan terus berkembang dan melahirkan keanekaragaman yang tak terhingga. Seperti halnya yang tadi saya sebutkan dalam muqaddimah, dalam suatu ayat yang berbunyi wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Perbedaan bahasa, warna kulit, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, padahal bersumber dari asal usul yang sama, merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai perbedaan dalam bahasa dan warna kulit dapat dilihat dari segi geografi atau waktu tertentu dalam suatu sejarah. Semua umat manusia diciptakan dari sepasang orang tua, dari bapak, ibu, tapi kemudian mereka bertebar ke berbagai negeri dan iklim yang berbeda. Mereka berkembang biak menjadi berbagai macam bahasa serta warna kulit. Namun dasar kesatuannya tetap tidak berubah, yaitu lahir dari orang tua kita, bapak ibu kita yang bernama Adam dan Hawa. Mereka merasakan dalam cara yang sama dan sama-sama di bawah perlindungan Tuhan. Kemudian ada pula perbedaan dalam waktu, bahasa baru berkembang, bahasa lama mati, syarat-syarat kehidupan dan pikiran baru selalu melahirkan dan mengembangkan kata-kata dan ungkapan-ungkapan baru, susunan tata bahasa yang baru serta bentuk pengucapan yang baru pula. Begitu bangsa lama hilang, bangsa-bangsa baru lahir. Dalam surat Al-Fatir ayat 28 berbunyi wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yashallahu min ibadihi wa innama yashallaha min ibadihi ulama innallaha azizul ghafur. Dalam bentuk fisik kehidupan manusia dan hewan, semua warna itu bisa kita lihat dengan tampak beraneka ragam. Betapapun menakjubkannya keanekaragaman dengan segala tingkatan itu dibandingkan dengan keanekaragaman batin dan dunia rohani kita, sebenarnya itu tidak seberapa. Ayat tersebut menyitir perbedaan bentuk dan warna makhluk hidup. Ayat tersebut menyatakan bahwa di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang ternak, yakni unta, sapi, domba, bermacam-macam bentuk, ukuran, jenis, dan warnanya. Ayat tersebut menggarisbawahi kesatuan sumber materi, namun menghasilkan aneka perbedaan. Sperma sebagai bahan pencipta dan cikal bakal kejadian manusia tampak tidak berbeda. Tapi begitu bayi dilahirkan, satu dengan yang lain tidak sama. Faktor genetis adalah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia tetap memiliki ciri khasnya dan tidak berubah hanya karena habitat dan makanannya. Dalam kehidupan hewan, ada hewan yang melata, ada yang berjalan dengan 2 kaki, dan ada pula yang berjalan dengan 4 kaki atau lebih. Seperti halnya dalam surat An-Nur juz 24 ayat 45 disebutkan wallahu khalaqa kulla dzabatin min ma' faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba'
Sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Yakhluqullahu man yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makhluk-makhluk melata di dunia termasuk cacing, ular, lipan, dan sebagainya, bahkan serangga, kalaupun mereka berkaki, kaki mereka kecil. Ikan dan binatang laut umumnya tak dapat dikatakan berjalan. Hewan 2 kaki termasuk unggas dan manusia, atau kebanyakan binatang menyusui berjalan di atas 4 kaki. Di alam lahir, melalui warna-warna kita dapat mengerti dan dapat menghayati tingkat-tingkat warna yang menakjubkan itu, Tetapi dalam dunia rohani, aneka warna atau tingkatan-tingkatan warna itu bahkan lebih lembut dan lebih padat. Siapakah yang dapat benar-benar memahaminya? Hanyalah hamba-hamba Allah yang tahu, yakni yang mempunyai pengetahuan lebih dalam yang datang melalui perkenalan mereka dengan dunia rohani. Orang yang demikianlah yang benar-benar dapat menghayati dunia batin, dunia rohani itu. Merekalah yang tahu bahwa takut kepada Allah adalah permulaan dari suatu kearifan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia satu umat dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 213 disebutkan, karena nasu ummatan wahidah fab'asallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utul min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznillah wallahu yahdi man yashaa' ila siratal mustaqim. Pesan ayat tersebut senafas dengan ayat berikut yang saya sebutkan, yang berbunyi, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Surat Al-Anbiya juz 21 ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Wa ana rabbukum fa'buduni, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Agama yang suci murni pada sisi Allah hanya satu, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dalam ayat yang tadi saya sampaikan diterjemahkan dengan persaudaraan yang lebih mewakili daripada komunitas ras, bangsa, dan rakyat yang mengandung gagasan-gagasan lain. Agama dan cara hidup adalah arti yang seakar yang dapat ditetapkan pada sebagian ayat lain. Perhatian kita tertuju kepada orang-orang dengan watak dan bawaan yang berbeda dalam waktu, ras, bahasa, lingkungan, sejarah, serta pekerjaan yang dihadapinya, tetapi membentuk persaudaraan yang lebih erat. Sebagai manusia laki-laki dan perempuan yang bersatu, yang dipersatukan ke dalam bentuk ibadah yang tertinggi kepada Allah. Agama yang diturunkan Allah satu, yaitu agama tauhid, agama Islam. Oleh karena itu, seharusnya manusia menganut satu agama, tetapi mereka telah terpecah belah. Mereka semua akan kembali kepada Allah yang akan menghitung amal mereka. Pesan Allah satu dan selamanya satu.
dan Rasul-Rasulnya pun memperlakukan semua itu satu. Hanya orang-orang yang berpandangan sempit yang datang kemudian merusak risalah itu dan memecah belah persaudaraan ke dalam kotak-kotak dan sekte-sekte. Wa inna hadi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Semua nabi membentuk satu persaudaraan, persatuan. Risalah mereka satu, agama dan ajaran mereka juga satu. Mereka menyembah Allah yang satu, yang mencintai dan memelihara mereka. Mereka melaksanakan kewajiban kepadanya. Rasul-Rasul membawa agama tauhid, agama yang satu, tidak berbilang sumbernya, yakni dari Allah. Maka hendaklah semua manusia bertakwa kepada Allah. Semua umat manusia diciptakan satu, dan ajaran Allah kepada umat manusia pada dasarnya juga satu, yakni ajaran tentang tauhid dan kebenaran. Tapi karena manusia dikuasai oleh sifat mementingkan diri sendiri dan egoisme, timbul perbedaan-perbedaan antara orang seorang, orang per orang, ras antar ras dan bangsa. Dan karena kasih Allah yang tak terhingga, Ia mengutus para rasul dan menyampaikan ajaran-ajaran kepada mereka sesuai dengan keanekaragaman mental mereka. Allah hendak menguji mereka dengan segala pemberiannya dan mendorong mereka berlomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Dahulu kala orang Arab itu satu bangsa dengan satu dan satu agama, yakni agama Nabi Ibrahim. Setiap kelompok memecah belah persatuan dan membuat sekte-sekte baru, dan setiap sekte sudah merasa puas dengan ajarannya sendiri yang sempit itu, seperti hanya yang tertuak dalam surat An-Nahl juz 16 ayat 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walaki yudhilu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'aluna amma kuntum ta'malun. Jika Allah menghendaki, pasti beliau Allah Ia menjadikan manusia satu umat, tetapi Ia memberikan kebebasan berkehendak yang tak terbatas, yang terbatas kepada manusia. Bukan untuk memaksa kehendak manusia, tetapi untuk memberikan petunjuk dan membiarkan mereka yang menolak petunjuk itu untuk mau bertobat dan kembali kepadanya. Selama kita masih diberi pilihan, kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Walau sya'allahu laja'alahu ummatan wahidah walakin yudhilu man yasha'u bi rahmatihi. Salah satu tanda kebesaran Allah bahwa Dia menjadikan kita berbeda, sehingga kita diuji dalam melatih keinginan kita. Melalui kebenaran iman itu, kita dapat menciptakan perkembangan tertinggi dan kita dapat menikmati karunia-Nya berupa rahmat dan kasih sayang-Nya. Kita tidak boleh menjadi orang yang sukar bertengkar, dan kita harus mengerti kekurangan-kekurangan kita sendiri dan kekurangan-kekurangan orang lain, dan kita harus bisa lebih introspeksi diri, berdewasa diri. Kekurangan bukan untuk dicaci, tapi kekurangan untuk dilengkapi. Dari saya cukup sekian tentang apa itu kebinekaragaman dalam versi universal. Sebelum kita melanjutkan tentang kebinekaan sebagai sunnatullah, kebinekaan dalam agama, kebinekaan dalam profesi, etnik dan sebagainya. Banyak kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran mutlak dari Allah. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Beriman, berilmu, beramal. Insyaallah. Akhir
akhiru qouli billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq illa atwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi